Catatan Presiden RI. Pimpin sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo tekankan seluruh kementerian lembaga menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan. Presiden menegaskan penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menhan Prabowo Subianto sesuai dengan undang-undang. Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 26 Februari 2024, Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara Jakarta. Presiden meminta seluruh jajaran untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, sekaligus mempercepat pembagian bantuan kepada masyarakat guna mendukung aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Presiden juga memerintahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2024. Sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh sebab itu,
saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan. Sementara itu dalam sidang Kabinet Paripurna juga dibahas mengenai rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Presiden menekankan kepada jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam penyusunan RKP dan kebijakan fiskal tersebut. Presiden juga menekankan agar kerangka ekonomi makro tahun 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan resiko ketidakpastian ekonomi global saat ini. Selasa 27 Februari 2024, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas Ratas yang membahas mengenai sejumlah isu terkait kebijakan sawit di tanah air. Ratas tersebut menyoroti sejumlah poin krusial, salah satunya adalah realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30% dari target 180.000 hektar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai Ratas menyampaikan bahwa salah satu penghambat utama rendahnya realisasi tersebut adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi perkebunan rakyat. Pertama untuk replanting sawit dilihat realisasi dari target 180.000 hanya tercapai sekitar 30%. Nah, salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu tadi diminta agar Permentan mengkaji peraturan Menteri Pertanian karena kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal. Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK. Kita tahu bahwa untuk memperoleh rekomendasi dari LHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terhambat. Nah, kita ingin agar bagi masyarakat atau rakyat yang sudah punya sertifikat, nah itu bisa langsung dilakukan program replanting. Karena timingnya sebetulnya sedang tepat. Kedua, kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting yang sekarang diberikan 30 juta, itu untuk dinaikkan ke 60 juta. Kenapa harus dinaikkan ke 60 juta? Karena dari hasil kajian naskah akademik, dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4. Sehingga kalau dananya 30 juta itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama. Oleh karena itu kalau ditingkatkan menjadi 60 juta, maka biaya hidup sekitar 15 juta per tahun itu bisa di-cover, sehingga mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup juga. Jadi ini yang juga akan yang diusulkan. Nah, ini sedang dalam pembahasan lanjutan. Sementara itu terkait keberlanjutan lahan yang masih menjadi hambatan bagi perkebunan rakyat, Erlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tapi belum terlaksana dengan baik. Rabu 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo memimpin rapat pimpinan Rapim TNI Polri tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Presiden menyampaikan saat ini dunia dihadapkan pada berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman yang menyebabkan inflasi pangan dunia. Selain itu terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit,
juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti, geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi, landscape ekonomi, landscape politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Presiden mengingatkan jajaran TNI Polri untuk tetap waspada dan hati-hati karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. Presiden juga mengingatkan TNI Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan juga penggunaan drone. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum atau pemilu, memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berlangsung aman dan juga damai. Presiden mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tahapan pemilu hingga Oktober nanti yang harus terus dijaga. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, itu juga sangat wajar dalam demokrasi. Namun perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti, yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. Menurut Presiden, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan peneguhan dedikasi kepada rakyat, bangsa, dan juga negara. Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022, Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029, kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang
berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Seperti diketahui, Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 13/TNI tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Februari 2024. Rabu 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Presiden mengakui senang dengan pembangunan Terminal Samarinda Seberang. Menurut Presiden, terminal yang sebelumnya kumuh, kotor, dan tidak tertata tersebut kini telah menjelma menjadi terminal yang bersih, rapi, dan juga tertata. Dalam kesempatan itu, Presiden mencontohkan kemacetan Jakarta yang sudah terjadi bertahun-tahun meskipun Jakarta sudah memiliki berbagai sarana transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT, hingga Transjakarta. Kamis 29 Februari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Presiden meyakini pendirian pabrik ini dapat mendorong kemandirian pangan di tanah air sekaligus upaya strategis dalam menghadapi krisis pangan global. Presiden menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya tidak terbatas hanya pada amonium nitrat. Dengan demikian diharapkan Indonesia dapat sepenuhnya mengendalikan kebutuhan domestiknya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kamis 29 Februari 2024, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking kantor PT Bank Mandiri di kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembangunan kantor yang dikhususkan untuk pelayanan digital tersebut. Presiden meyakini Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, termasuk peluang untuk mendatangkan digital nomad di IKN. Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan IKN agar tidak kehilangan kendali seperti sejumlah ibu kota baru di negara lain. Presiden menekankan konsep Forest City dan Smart City sebagai fondasi utama, pembangunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden Joko Widodo menilai bahwa hal tersebut menunjukkan tingginya minat investasi di IKN. Menurut Presiden, optimisme investor meningkat pasca pemilu. Presiden juga mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan. Ya, ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang mengantri ini yang diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin jadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menunjukkan peta kawasan IKN berikut dengan posisi tiap klasternya. Peta tersebut menunjukkan padatnya titik-titik rencana pembangunan di IKN, terutama di IKN bagian Barat. Jumat 1 Maret masih dalam rangkaian kunjungan kerja di IKN, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan. Presiden Jokowi mengawali kegiatannya dengan sarapan pagi di kawasan IKN bersama dengan sejumlah menteri yang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di IKN. Setelah itu, Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri melihat area IKN dari ketinggian sambil menikmati suasana pagi di kawasan tersebut. Mendampingi Presiden Jokowi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Panglima TNI.
Jumat 1 Maret di kawasan Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi melakukan penyelesaian akhir hunian untuk aparatur sipil negara dan personel pertahanan keamanan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan kedatangannya di IKN untuk memastikan pembangunan hunian untuk ASN dan personil Hankam bisa selesai tepat waktu. Ya, saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu. Nanti di bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33, ditambah November 14 berarti 47, selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai. Dan hari ini kita telah tapping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi. Sudah setengah jadi. Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan groundbreaking gedung BPJS Kesehatan. Menurut Presiden, pembangunan gedung tersebut akan melengkapi layanan kesehatan masyarakat baik di IKN maupun di tanah air. Presiden Jokowi juga melakukan groundbreaking sejumlah gedung untuk sejumlah fasilitas lain. Jumat 1 Maret, Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres untuk pengembangan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur. Pada kesempatan itu, Presiden mengumumkan penyelesaian pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 km yang dibiayai dengan anggaran sebesar 561 miliar rupiah. 10 ruas jalan plus 1 jembatan di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km telah dibangun dengan biaya 561 miliar rupiah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Panglima TNI, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.